Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perlawanan Aceh melawan Portugis dan Fels. Sebagai inong Aceh, kentayo hanjita peroi mata ke orang yang ke mata syahid. Perjuangan awak yang begentai sambung sampai akhir detai hidup. Latar belakang. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia, tetapi rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dengan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Malaka jatuh ke tangan Portugis ke tahun 1511 justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangan dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh muncul pada kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai sebelah utara. Bahkan Aceh kemudian mampu mengandalkan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti di Barus, Tiku, dan Pariaman pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad terkenal sebagai tokoh yang mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang-pedagang asing. Pedagang-pedagang asing seperti dari Prancis, Inggris, Belanda, kalau ini pantai barat Sumatera dan tempat-tempat lain yang menjadi daerah kekuasaan Aceh harus minta izin kepada Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh.
ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Tindakan Portugis ini tidak dapat dibiarkan. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera merencanakan untuk melakukan Persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain yang pertama melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Yang kedua mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 15 dan mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepang. Setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan pada tahun 1569, Portugis baik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera. Bahkan kalau perlu dapat melakukan monopoli. Oleh karena itu, POC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapat izin. Dengan surat ini, ternyata Sultan Aceh yang kebetulan sedang bermusuhan dengan Portugis dapat menerima kehadiran para pedagang Belanda. Bahkan pada tahun 1607, Aceh memberikan izin kepada POK loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mencapai dengan 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi juga dengan kuda-kuda dari Persia. Bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Cara itu untuk mengamankan wilayahnya yang semakin luas meliputi Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Di tempat para pengawas di jalur-jalur perdagangan. Para pengawas itu di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Pariaman. Para pengawas itu umumnya terdiri para panglima perang. Aceh mengalami kekalahan perang yang berkali-kali membuat Aceh tidak mempunyai pengaruh lagi di perdagangan dan pengaruh di kerajaan di tanah Melayu dan membuat Portugis semakin besar. Perang dengan Portugis, tapi Aceh tidak bisa dikuasai oleh Portugis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Subscribe